Setelah mengambil ruh semangat Pak Tondi dan Pak Suryadi, tadi setelah subuh saya kembali sengaja ke kantor ditemani Bu Eka. Bu Eka. Ini kan biasa orang rumah di rumah, serumah ditemani Pak Eka. Akhirnya terciptalah 2 lembar surat yang pada sore ini saya beri nama Surat Cinta di Waktu Fajar. Udah video? Udah video ya. Izin begitu membacakan hanya 5 menit. Surat Cinta di Waktu Fajar. Jumat 28 Juni 2024. Sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Bagian pertama kami beri judul Pintu Pembatas. Di ruangan yang sederhana, berbentuk persegi panjang dengan diapit banyak pintu, bak bangunan Lawang Sewu di kota Semarang. Ada 4 laki-laki kala itu telah berdiri sempurna, penuh pesona dan begitu gagah. Laki-laki yang berdiri sebelah selatan mengaku baru saja terbang dari Lewoleba, sebuah kota kecil di ujung timur Indonesia. Perawakannya betul-betul menunjukkan identitas Jawa Tulen dengan kumis tipis di kedua ujung bibirnya, yang kemudian akrab disapa oleh kami rekan-rekan kepanitraan dengan panggilan si anak keraton. Tepat sebelahnya kala itu, laki-laki dengan aksesoris jambang tumbuh lebat di bagian pipi, namun tipis di kepala. Bak anak muda film India yang sering saya sebut sang profesor akronim, yang darinya kami tahu bahwa Satpam adalah singkatan dari Satuan Satpam dan Polwan adalah singkatan dari Polisi Polwan. Persis di samping petugas pembaca doa berdiri seorang laki-laki yang mungkin di masa mudanya menjadi rebutan banyak wanita karena memiliki begitu banyak talenta. Konon katanya ia pemuda berasal dari kota Siantar. Terakhir, ada sosok yang sulit sekali untuk saya gambarkan, karena itu saya. Kan berempat. Izin lanjut dulu. Tak terasa kini mereka telah dan akan kembali mengambil sumpah. Sumpah yang dahulu menyatukan kami. Dan kalimat sumpah itu pula yang kini menjadi asbab kami berpisah. Kami misalnya kan berpisah. Selasa 8 Juli 2025. Surat tak diharap. Jika mendung menjadi pertanda akan turunnya hujan, kumbang menjadi alamat ada wanginya bunga, pun juga senyum dari gadis bernama Widi menjadi pertanda kalau dia kini benar-benar sudah mau. Tapi tidak dengan kejadian sore itu. Tragedi melanda sama sekali tanpa petanda. Seperti biasa setelah usai bermain tenis, kami kembali ke kantor sebelum lanjut pulang ke rumah masing-masing. Tiba-tiba Bang Eka berkata, "Bang, TPM kepanitraan udah keluar." Yang kemudian kusambut dengan senyuman karena ku yakin akhirnya ia telah kembali ke pangkuan ibu diekanya. Namun ia kembali melanjutkan kata, "Tapi nama Andi, Sudrajat dan Bu Panitra juga ada." Serunya yang kemudian membuat senyumku berubah memerah. Tak ubahnya seperti dahulu cemas menunggu jawaban cinta dari seorang wanita jelita bernama Epi yang pada akhirnya saya beristri. Ku coba menenangkan diri dan keluar dari kantor yang kita cintai ini. Langkahku gontai, walau masih kuat untuk mengayunkannya. Kupaksa malam harinya tetap bekerja, tapi tak bisa. Hingga tak kusadar, tanganku terus di atas keyboard seolah sedang mengetik, padahal monitor yang tepat di hadapanku dalam posisi mati. Selanjutnya panitia hantaran tak berjangka. Waktu begitu cepat melesat.
menggunting setiap lembaran kenangan dengan terginas. Ia tak memberi kesempatan sejenak bahkan untuk sekedar mengenang suasana romantis di warung ojol. Hari Rabu berputar cepat dan bertukar posisi dengan Kamis. Bulan Juli melompat jauh mengejar ujungnya, dan seterusnya secepat itu. Penghuni kantor juga silih berganti. Ada yang singkat, namun banyak juga yang betah, seperti Kak Juli Purwanti yang telah mengubah KTP dan kakaknya. Seperti sebuah menjadi tradisi, bila tak ingin dikatakan menjadi suatu kewajiban untuk mengantar. Biasanya saya selalu diamanahi untuk menjadi tim mengantar pegawai yang mutasi. Namun ternyata takdir berkata berbeda untuk pelantikan Bang Eka dan Bu Panitra, kakak tercinta. Akhirnya kini aku tahu akan rasa sebuah kalimat yang kukutip dari kata Dilan. Rindu itu berat, biar jadi saja. Roda kehidupan dan harapan. Sedikit lagi Bu Ketua. Roda itu bulat dan cara kerjanya berputar. Namun tidak semua orang dapat merasakan getarannya. Penuh perjuangan. Setahun yang lalu berdiri dua sosok pria yang jauh dari tanah leluhurnya. Ku yakin ia merasa asing, bahkan heran melihat dirinya terdampar begitu jauh dari wilayah timur, langsung ke ujung barat Pulau Sumatera, terbang melewati tanah Semarang kelahirannya. Sesekali mungkin mereka bergumam, hikmah apa yang akan kudapat? Ikhlas ditanam, budi baik disemai. Kini mereka mendapat amanah baru dengan jabatan yang lebih baik dan bergeser jarak mendekat bandara. Kami mendoakan TPM selanjutnya akan membuat mereka semakin dekat dan juga kembali ke pangkuan ibu di ikannya. Penutup, kami seluruh adik, teman dan saudara di kepanitiaan mengucapkan maaf kepada 4 sekawan yang beralih tugas di tempat yang baru. Salah kata pasti ada, hilap perilaku tentu tanpa sengaja. Kiranya Bapak Ibu dan kita semua dapat melebur habis melalui momen yang hikmat dan mengharu biru di sore hari ini. Dan selanjutnya kami juga mengaturkan terima kasih atas setiap momen dan kisah berharga, terutama ilmu yang saling bertukar selama bertugas. Semoga ini menjadi amal ibadah untuk kita bersama. Mohon maaf saya bila tidak dapat mewakili isi hati seluruh rekan-rekan di kepanitiaan dan kita semua. Akhirnya selamat bertugas di tempat yang baru. Semoga sukses dan semakin gagah. Tumbuh rambutnya masuk. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.